Jadi yang pertama kita ngebahas tentang accounting for partnership dulu, ya. Yang pertama, pada tahun 2019, pandemi COVID-19 melanda seluruh negara di dunia. Akibatnya, kebutuhan untuk menggunakan masker meningkat dengan pesat. Dan pada akhirnya, Stormy memutuskan untuk mengajak Carly untuk membentuk sebuah partnership yang bergerak di bidang penjualan masker, yang diberi nama SK Partnership. Nah, firma atau persekutuan ini tuh didirikannya pada awal tahun 2019. Nah, pada saat awal pendirian kan pasti ada investasi oleh masing-masing partner. Nah, di sini kita disajikan nih daftar investasi yang sudah diberikan oleh masing-masing partner. Nah, ini pakai mata uangnya dolar ya, supaya lebih mudah aja pengerjaan angkanya. Nah, habis itu di sini tuh dikasih transaksi selama 1 tahun ya. Ini nggak cuma tahun 2019, nanti kemungkinan ada transaksi tahun 2020. Nah, intinya sih ya untuk soal satu ini, dia sifatnya alur ya, dari pembentukan partnership, habis itu transaksi seperti revaluasi aset ataupun loan to atau form partner, terus ada pembagian laba, habis itu ada partnership withdrawal ya, keluarnya partnership. Oh ya, sama satu lagi, ada saja dia itu partnership admission atau masuknya partner yang baru. Jadi itu sifatnya alur aja sih. Nah, untuk yang instruksinya itu sama seperti yang kalian bahas di kelas lab atau kelas dosen. Jadi itu kita diminta membuat jurnal transaksi serta income distribution schedule. Nah, kalau angkanya koma itu dibuletin ya ke satuan terdekat. Baik, ketika kita mendirikan sebuah partnership, kita asumsinya itu dilakukannya kan pada awal tahun 2019. Maka nanti kita membuat jurnalnya itu tepat tanggal 1 Januari 2019. Nah, untuk investasi oleh partnership kita seperti biasa ya, kita melihat akun-akun apa saja yang disetor oleh setiap partner. Nah, kadang-kadang kan ketika investasi oleh partner itu nggak cuma semua aset doang kan, dia juga bisa menyetorkan utang. Bisa seperti accounts payable ataupun notes payable, bahkan bonds payable juga bisa diinvestasikan oleh suatu partner. Nah, yang pertama, kita fokus ke investasi oleh Stormy dulu. Dia kan storing cash, maka kita mendebit cash, di mana nilainya itu kan 15.000 dolar ya. Terus ada account receivable, nilainya 5.000, inventory 1.000, terus equipment 40.000, sama building 70.000. Berarti kan Stormy ini menginvestasikan semua aset ya. Nah, ingat ketika dia menyetorkan asetnya itu aset tetap atau fixed asset, contohnya equipment, vehicle, building, dan sebagainya, itu kita perlu cek apakah ada perubahan nilai wajar atau enggak. Nah, cara ngeceknya biasanya di paragraf berikutnya setelah tabel. Nah, pada saat pembentukan, diketahui bahwa nilai equipment sejenis di pasar memiliki nilainya 10% lebih tinggi dibandingkan book value-nya. Nah, kalau ada informasi seperti ini, kita perlu mengadjust nilai investasi suatu fixed asset. Nah, tadi kan equipment sejenis. Berarti nanti ketika suatu partner menginvestasikan aset berupa equipment, kita perlu menyesuaikan sebesar fair value-nya. Untuk Stormy kan 40.000 dolar. Nah, untuk mencari nilai investasinya, kan dia kenaikannya 10% ya. Maka cara menghitungnya 40.000 kita kalikan dengan 100%. Kalau dia mengalami kenaikan, kita tulisnya plus 10%. Maka nilai equipment-nya itu yang disetorkan harusnya 44.000 dolar. Nah, ini berarti karena dia setorin aset semua ya, jadi Stormy Capital-nya itu nilainya jumlah dari semua aset yang dia investasikan. Yang berikutnya, Carly itu menyetorkan cash, inventory, vehicle, equipment, dan bonds payable. Nah, karena dia ada menyetorkan utang, jadi nanti nggak semua nilai capitalnya sebesar aset yang diinvestasikan ya. Dia perlu mengurangi dengan liabilities ya. Ingat kan, karena aset itu kan bersamanya liabilities plus equity. Nah, untuk mencari nilai equity berarti total aset yang diinvestasikannya dikurangkan dengan utang yang disetorkan oleh partner si Carly ini. Dia storing cash 45.000, kemudian
Inventory 25.000, vehicle nilainya 40, lalu nilai equipment. Nah, equipment tadi kan mengalami perubahannya 10% ya. Jadi aset equipment itu nggak cuma buat si Stormy doang, tapi buat partner yang lainnya juga. Maka untuk menghitungnya itu adalah nilai buku equipment-nya $20.000, kita kalikan dengan 100% plus kenaikannya itu 10%. Maka nilai equipment dia adalah $22.000. Nah, untuk aset kan mentoknya itu di equipment ya. Nah, kemudian kalau ada investasi berupa liabilities, kita masukin bonds payable di sisi kredit nilainya itu $20.000. Nah, kalau sudah diinvestasikan, maka sisanya adalah nilai capital milik Carly. Nah, cara menghitungnya, kita totalin akun yang didebit, kemudian kita kurangkan dengan bonds payable-nya, guna kita mencari tahu nilai capital yang dimiliki oleh si Carly. Jadi dapatnya 112.000. Oke, jadi intinya untuk menjurnal itu kita berpegang pada prinsip aset sama dengan liabilities plus equity. Dan satu lagi, fixed asset itu kita cek dia ada perubahan nilai wajar atau enggak. Oke? Oke, berarti untuk yang formation sudah selesai. Kita lanjut pada tanggal 5 Januari 2019, di mana dia ada revaluasi atas inventory yang diinvestasikan. Dan ternyata fair value-nya mengalami peningkatan $25.000. Nah, ketika ada revaluasi aset, kalau inventory mengalami kenaikan, itu kan inventory-nya bertambah ya, sehingga menjurnal itu inventory di sisi debit senilai 25.000. Nah, karena dia mengalami peningkatan nilai inventory, maka ini akan mempengaruhi nilai capital masing-masing partner, buat Stormy sama Carly. Nah, untuk pembagian atas revaluasi aset ini, dia harus sesuai dengan rasio pembagian laba. Stormy dan Carly kan 3:2. Jadi 3 itu untuk Stormy, 2 untuk Carly. Nah, cara menghitung alokasinya, di sini kan nilai peningkatannya 25.000. Nah, maka keuntungan buat Stormy, caranya 25.000-nya kita kalikan dengan 3 alias angka rasio untuk Stormy, dan yang 5 itu total angkanya, yang 3 plus 2 itu 5. Kan dapatnya itu ada 15.000. Terus kalau kali caranya sama. Jadi 25.000 dikalikan dengan 2 atau angka rasio untuk kali dibagi dengan 5 alias total semua angka rasionya. Nah, ingat ya, meskipun ada kasus di mana inventory-nya itu diinvestasikan oleh hanya satu partner doang. Tapi kalau mengalami kenaikan nilai inventory pada beberapa hari setelah formation, itu nanti revaluasinya itu akan mempengaruhi semua capital partner ya. Jadi kayak gitu. Terus tanggal apa lagi nih? Pada tanggal 1 April, Sean memutuskan untuk bergabung ke dalam partnership dengan menyertakan modal senilai 65.000 untuk memperoleh kepemilikan 20%. Di mana pencatatan atas situasi ini menggunakan metode bonus. Terus dengan bergabungnya Sean ke firma, rasio pembagiannya menjadi 2:1:2. Nah, untuk kejadian ini kita sebutnya sebagai partnership admission atau masuknya partner baru. Nah, untuk masuknya partner baru, di sini kan pakai metodenya itu bonus ya. Nah, kalau metode bonus itu dia hanya berdampak pada penambahan atau pengurangan akun capital partner. Cara menghitungnya, yang pertama kita bikin struktur modal dulu dari semua partner. Kan kita partnernya awalnya ada si Stormy sama si Carly. Nah, itu kita cari modal akhir per tanggal 1 Aprilnya. Nah, kenapa pakai modal per tanggal 1 April? Karena kan selama 1 Januari sampai 1 April itu ada perubahan nilai capital kan. Maka kita perlu cari tahu ending balance per 1 Aprilnya. Untuk caranya, buat Stormy kan awalnya 144.000 di kredit. Terus karena mengalami revaluasi aset, jadi nilai capitalnya bertambah.
kan dapat total capital Stormy itu 159. Untuk Carly juga sama. Capital awalnya 112.000 ditambah dengan peningkatan atas nilai inventory. Jadi kan 122.000. Nah, ini merupakan total modal firma yang lama. Maksudnya lama itu sebelum masuknya Sean. Ya, jadi total capital per tanggal 1 April sebelum Sean masuk itu nilainya 281.000. Nah, baru kita menambahkan nilai investasi oleh Sean sebesar 65.000, kan di soal itu 65.000 ya. Nah, kemudian baru kita menghitung total modal firma yang barunya dengan cara total capital yang lama alias Stormy sama kali kita jumlahkan dengan investasi oleh Sean. Nilainya kan itu $346.000. Nah, untuk total modal firma baru ini akan kita gunakan sebagai basis untuk membandingkan nilai investasi oleh Sean dengan persentase ownership yang didapatnya. Nah, tadi kan nilai investasi oleh Sean itu $65.000. Untuk memperoleh nilai capital acquired, caranya adalah total modal firma barunya kita kalikan dengan persentase kepemilikan yang ingin dia peroleh. Di situ kan 20%. Maka capital acquired-nya nilainya 69.200. Nah, ini kan nilai investment oleh Sean itu lebih kecil daripada modal yang dia peroleh. Jadi dengan kata lain itu, dia alias Sean, dia itu investasinya 65.000, tapi dia memperoleh hak atas modalnya itu lebih tinggi, yaitu 69.200. Maka ini menjadi keuntungan atau bonus kepada Sean selaku partner baru. Untuk nilai bonus, kita peroleh dengan cara selisih antara capital acquired dengan investment by Sean. Kan bonusnya 4.200. Nah, bonusnya ini akan kita bagikan sebagai pengurang untuk capital Stormy dan juga Carly. Oke, kalau metode bonus itu dia mempengaruhi capital partnernya. Untuk jurnalnya, kita mendebit cash sebesar nilai investasi oleh Sean 65.000. Kita mengkredit Sean Capital sebesar nilai capital acquired-nya. Nah, baru bonusnya ini akan kita bagi ke partner yang lama. Nah, cara menghitungnya, tadi kan rasio pembagian laba sebelum Sean masuk itu 3:2. Nah, untuk menghitung nilai bonus kepada Stormy, itu caranya total bonusnya 4.200, terus kita kaliinnya itu dengan 3 atau angka rasio untuk Stormy dibagi dengan 5. 5 itu dapat dari 3 plus 2. Nah, Stormy Capital kan dapatnya 2.520. Nah, kalau capital debit artinya mengurangi ya. Terus untuk kali capital itu cara dapatnya nilai bonus secara total. Terus kita kaliin sama 2/5. 2/5 itu 2-nya dari angka rasio untuk Carly, 5 itu total angka rasionya 3 plus 2. Oke, kita sudah untuk yang 1 April. Kemudian kita lanjut kepada tanggal 1 Mei. 1 Mei itu Carly meminjam uang tunai dari partnership sebesar 1/3 dari uang yang diinvestasikan di awal pembentukan dan akan dilunasi pada bulan Agustus tahun 2019. Nah, kalau kita lihat pada tanggal 1 Mei, si Carly itu kan minjem uang ke perusahaan. Nah, ada 2 akun terkait dengan transaksi ini sebenarnya antara loan to partner atau loan from partner. Nah, kita fokusnya ke kata di tengahnya, to atau from. Kalau loan to artinya perusahaan itu memberikan pinjaman kepada partnernya. Makanya sebutnya loan to partner. Jadi kita memberikan pinjaman. Nah, kalau bahasanya itu loan from partner, artinya kita itu mendapatkan dana pinjaman. Jadi kita itu pinjaman dari partner yang ada. Nah, makanya kalau loan from itu artinya kita meminjam
dana partner, makanya sifatnya utang. Tapi kalau loan to Carly sifatnya itu seperti receivable. Makanya loan to Carly pada cash. Nah, untuk ini kan tadi dia bilang sepertiga dari uangnya diinvestasikan di awal pembentukan. Maka cara ngitung itu sepertiga kita kalikan investasi oleh Carly, yaitu 45.000. Maka dapat nilainya itu $15.000. Nah, ingat dia itu kan dilunasinya bulan Agustus 2019. Nah, kalau di kalimat berikutnya nggak ada transaksi lagi, di sini kan dia kasih tahu pendapatan atas penjualan dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan pembagian laba. Nah, jadi kita perlu membuat jurnal tanggal Agustus 1 untuk mencatat penerimaan pelunasan pinjaman kepada Carly. Jadi cuma balik doang sih, kita nerima cash, terus kita menghapus loan to Carly. Nilainya 15.000 juga. Nah, kita lanjut. 31 Desember. Kenapa 31 Desember? Karena ini tuh merupakan jurnal pembagian laba. Biasanya kan membagikan laba itu pada akhir tahun umumnya. Nah, di sini kita cek pendapatan penjual masker itu selama tahun 2019 $170.000. Dengan harga pokok penjualnya itu 7.000 dan total beban operasional 8.000. Tarif pajak yang dikenakan 20%. Terus ada ketentuan distribusi laba bersih. Nah, di sini kan nggak dikasih tahu ya nilai net income-nya. Tapi dengan ada informasi pendapatan, HPP, sama beban operasional, sama pajak, itu kita perlu menghitung secara manual nilai laba bersihnya. Nah, di sini tadi kan pendapatannya itu 170.000. COGS-nya 7.000, maka dapat kan gross profit itu sales revenue kurangin gross profit. Sales revenue kurangin COGS, sorry. Maka gross profit itu 163.000. Terus operating expense dari soal itu nilainya adalah 8.000. Maka kita dapat laba usaha atau earnings before tax senilainya 155.000. Nah, ini kan kita pengen carinya net income ya. Net income itu setelah dikurangi sama pajak sama beban lainnya. Maka kita perlu kurangin lagi dengan pajak. Nah, untuk menghitung pajak itu 20%-nya kita kalikan dengan laba sebelum pajaknya. Jadi 155.000 kita kaliin sama 20%. Kan dapat 31.000. Nah, baru untuk memperoleh nilai net income, nilainya adalah earning before tax, kita kurangkan dengan pajak atau tax-nya. $124.000. Nah, kita baru dapat nih nilai laba bersihnya. Nah, setelah kita memperoleh nilai laba bersih, kita baru bisa melihat dalam ketentuan pembagian laba. Nah, di sini nomor 1, seiring berjalannya waktu, semua partner bersungguh-sungguh untuk memberikan kontribusinya pada partnership agar berkembang menjadi usaha yang maju. Oleh karena itu, dalam proses pengembangannya, tidak ada gaji partner yang dikurangkan. Semua partner dalam firma mendapatkan gajinya $500 per bulan. Nah, ini kan sifatnya itu per bulan ya. Sedangkan ini menghitung gajinya itu harusnya 1 tahun, karena kan net income-nya 1 tahun, maka kita perlu menguranginya dengan gajinya selama 1 tahun. Oke, kita contoh aja ya. Untuk Stormy, ini kan gajinya itu buat semua partner angkanya sama ya, $500 per bulan. Jadi, karena Stormy itu mulai masuk partnernya dari 1 Januari 2019, maka dia kan dapat gajinya full setahun, makanya $500-nya kita kalikan dengan 12. Buat Carly juga sama, karena dia masuknya 1 Januari, dia dapat gaji 1 tahun full, maka 500 kali 12 dapat $6.000. Nah, hal ini berbeda untuk partner si Sean. Sean itu kan baru masuknya itu tanggal 1 April. Nah, maka dia nggak dapat gajinya full 1 tahun alias 12 bulan. Jadi dia menghitung gajinya itu dari 1 April sampai dengan 31 Desember. Jadi totalnya ada April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi total ada 9 bulan. Jadi Sean itu hanya memperoleh gaji selama 9 bulan saja. Nah, ini kita totalin ya, total gaji partnership 16.500. Oke, yang poin kedua, bonus yang diberikan kepada Stormy sebesar 6% dari net income setelah dikurangi dengan gaji.
Nah, ini kan bonusnya hanya kepada Stormy ya. Perhitungannya itu adalah 6% dari laba bersih dikurangin dengan gaji. Kita pakai persamaan matematika, berarti Stormy 6% dikalikan dengan net income dikurangin dengan salaries. Kan nilai net income sama salaries udah tahu ya angkanya. Ingat, angka salaries-nya itu angka total ya, nggak cuma gaji buat partner tertentu aja. Jadi 6%-nya kita kali dengan 124.000, kita kurangkan dengan 16.500 alias total gaji. Kalau kita hitung itu nilai bonusnya kepada Stormy 6.450. Jadi di sini dalam menghitung bonus buat Stormy 6.450. Kalau buat partner lain nggak ada. Terus untuk bunga ke semua partner dengan porsi yang sama, yaitu 8%. Jadi rate itu sama 8% semua. Terus bunga untuk Stormy dan Sean itu berdasarkan beginning capital balance. Sedangkan Carly berdasarkan WACB atau weighted average capital balance. Nah, mungkin kita masuk ke yang rumit dulu ya, yang WACB. Nah, untuk yang WACB itu kita pakai pendekatan tabel. Jadi untuk tabelnya itu kita kolomnya ada tanggal, increase atau decrease, cumulative capital, fraction, dan terakhir adalah total. Nah, kita untuk yang bagian date itu kita memperhatikan transaksi yang berkaitan dengan capital Carly. Ya, jadi kan ada tuh tanggal di mana mempengaruhi modal milik Carly. Di sini 1 Januari ada pembentukan modal. 5 Januari revaluasi inventory. 1 April partner admission tapi mengurangi modal Stormy. Nah, 3 tanggal ini kita masukin ke dalam kolom date-nya. Nah, date ini ditulisnya berupa range ya. Nah, range itu dari 1 Januari, range pertama, 1 Januari sampai 5 Januari. Jadi range itu dari awal pembentukan partner, kita stopnya di tanggal revaluasi. Nah, 1 Januari sampai 5 Januari kan nilai modalnya itu 112.000 atau modal awalnya. Dia nggak ada peningkatan untuk penurunan, karena kan dia cuma investasi oleh Carly doang. Terus untuk fraction-nya, karena dia 1 sampai 5 Januari, nggak 1 bulan, jadi kita kalinya itu fraction-nya 0/12. Maka untuk totalnya pun, kan cara ngitungnya cumulative capital dikalikan dengan fraction. 112.000 kali 0/12, mau angka berapapun hasilnya tetap 0. Lanjut, 5 Januari sampai 1 April, itu terdapat perubahan capital Carly. Kan 5 Januari itu ada peningkatan modal sebesar $10.000 ya. Nah, peningkatan nilai $10.000 ini kita masukin ke kolom yang increase, senilai 10.000. Nah, untuk cumulative capital itu seperti balance-nya. Balance-nya itu kan dari 112.000, karena ada peningkatan 10.000, jadinya kan cumulative capital-nya 122.000. Nah, fraction itu jangka waktu dari 5 Januari sampai 1 April. Berarti kan di situ Januari dapat, Februari 1 bulan, Maret 1 bulan, berarti 3. April nggak kehitung ya, karena kan April itu awal, jadi nggak kehitung bulanannya. Maka di sini kalinya 3/12. Untuk total, cumulative capital kita kaliin sama fraction. Maka dapat 30.500. Lalu, dari 1 April, kan ada pengurangan capital ya. Nilainya 180. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam tabel di kolom increase atau decrease senilai minus 1.680. Nah, kalau nilai minus itu artinya dia mengalami penurunan capital ya. Nah, karena decrease, nilai cumulative capitalnya 122.000 atau saldo yang 1 April ini, kita kurangin dengan decrease-nya. Maka nilainya itu 120.320. Terus untuk yang fraction, dari 1 April sampai 31 Desember. Itu kan totalnya 9 bulan. Maka kita kalikan dengan 9/12.
Cara menghitung total, berarti cumulative capital kita kaliin sama fraction, dapat 90.240. Nah, kalau sudah memasukkan transaksi selama 1 tahun, kita totalkan nih. Total capitalnya kita jumlahin yang bagian total, maka kan dapat 120.740. Tadi ketentuannya bunga itu 8%. Nah, 8% kita kalikan dengan total capital dapat 9659. Jadi ini adalah bunga untuk si Carly. Kita masukin dulu ya. Buat kali 9659. Lalu untuk Stormy sama Sean. Kedua partner kan dia berdasarkan beginning capital balance. Jadi kita ngelihat pada saldo awal modal mereka ya. Nah, untuk Stormy, beginning capital balance-nya itu kita cek, di sini kan investasi awal dia 144.000. Maka angka ini merupakan beginning balance-nya. Nah, kita kaliin sama 8%. Maka bunga yang diperoleh itu 11.520. Nah, ini kita masukin ke distribution schedule. Terus untuk Sean itu kan modal awalnya terletak pada 1 April. Karena kan dia investasinya 1 April. Nilai capitalnya itu 69.200. Nah, itu modal awal Sean. Terus, untuk bunganya, kita kan kalinya sama 8%. Tapi, kita perlu kalikan lagi dengan 9/12. Nah, konsepnya itu seperti bunga. Karena kan si Sean itu baru masuknya 1 April. Jadi, dia tuh nggak bisa dapat bunganya full 1 tahun. Jadi, dia dapatnya bunganya itu dari 1 April sampai 31 Desember, yaitu 9/12. Nah, untuk yang tadi kan dia nggak perlu kali fraction ya bunganya. Karena kan si Kali dan Stormy itu dia dapat bunganya full 1 tahun. Karena dia udah masuk partner itu dari 1 Januari sampai 31 Desember. Makanya nggak perlu kali fraction. Nah, kalau Sean kan dia masuknya 1 April. Maka kalinya 9/12. Dia mirip kok dengan perhitungan bunga Wesel atau bunga notes receivable. Mirip. Nah, berarti bunga untuk Sean itu 4.152. Ini mungkin karena faktor koma ya, ini buatin aja jadi satuan. Nah, interestnya udah dapat, semua partner kita totalin. Berarti total gaji, total bunga, total bonus sudah dapat semua. Nah, habis itu struktur berikutnya adalah jumlah alias total. Nah, ini kita jumlahkan. Gaji, bunga, bonus ini kita totalkan semua. Nah, kalau udah dapat kan, di sini angka totalnya 48.281 dolar. Nah, ini kan sedangkan laba bersihnya itu sebenarnya nilainya 124.000. Kan masih ada sisa nih. Sisanya sisa lebih. Nah, maka kita sebutnya itu sebagai eksis. Nah, kalau sisa lebih itu eksis, tapi kalau sisa kurang itu kita sebutnya defisiensi. Oke. Nah, untuk yang nilai eksisnya ini kita lihat ketentuan di nomor 4, laba rugi yang tersisa dibagikan kepada seluruh partner sesuai rasio pembagian laba yang telah disepakati. Tadi kan rasio pembagian labanya jadi 21 sama 2 ya. Nah, jadi perhitungan pembagian labanya untuk Stormy itu 75.719 dikalikan dengan 2 angka rasio untuk Stormy dibagi dengan 5. 5 itu total angka rasionya. 2 tambah 1 tambah 2 sama dengan 5. Untuk kali 75.719 dikalikan dengan 1/5. Satunya itu angka rasio untuk si Carly. Nah, untuk John itu 75.719 kita kaliin sama 2/5. 2-nya itu angka pembilangnya, itu pembagian laba untuk Sean, rasionya kan 2. Nah, setelah kita menghitung nilai excess efficiency yang sudah dialokasikan, kita menghitung nilai income allocation-nya. Income allocation caranya adalah total ditambahkan dengan excess atau deficiency. Nah, kan ini udah dapat ya, buat Stormy, buat Kali, buat Sean. Nah, angka di income allocation ini akan kita gunakan untuk menjurnal pembagian laba. Nah, jurnal pembagian laba itu di 31 Desember ya.
Untuk account-nya, kita mendebit income summary, lalu kita mengkredit akun capital masing-masing partner, Stormy, Carly, dan Sean. Untuk nilainya, itu sesuai dengan income distribution schedule di bagian income allocation. Jadi buat Stormy 54258, untuk Carly 3803, untuk Sean 38940. Nah, jadi kayak gitu ya untuk distribusi laba. Kemudian tanggal 1 Januari 2020, Stormy memutuskan untuk Stormy memutuskan untuk mengundurkan diri dari partnership karena ingin membuka usaha sendiri. Nah, kalau udah ada kata keluar dari partner, mengundurkan diri, itu sebutnya sebagai partnership withdrawal. Nah, atas pengunduran diri ini, Stormy memperoleh uang tunai senilai 210.000. Pencatatan menggunakan bonus method. Nah, kalau yang withdrawal itu sebenarnya 3 metode ya, ada bonus, partial goodwill, sama fully goodwill. Nah, kalau pakai bonus method itu dia sama dengan yang bonus method di admission. Jadi dia mempengaruhi capital partner lama atau partner yang baru. Nah, di sini dia kan memperoleh uang tunai 210.000. Nah, kalau pakai bonus method, kita bandingkan nilai capital partner yang ingin keluar ini alias Stormy dengan dana yang dikembalikan. Nah, tadi kan dana yang dikembalikannya itu 210.000. Nah, untuk Stormy Capital, kita cek saldo akhir capital milik Stormy. Stormy itu, coba kita hitung ya. Stormy Capital, 1 Januari ada investasi. Terus ada revaluasi aset, 15.000. Terus dikurangin sama partnership admission, jadi kan berkurang. Lalu ada pembagian laba Stormy Capital, berarti bertambah. Jadi kan nilainya itu 210.738. Nah, ini kita nentuin nih bonusnya kepada partner lama atau partner baru. Nah, di sini kan sebenarnya nilai capital partnernya itu 210.738. Nah, tapi kita hanya membayar kepada dia itu lebih kecil, yaitu 210.000. Nah, karena dia bayarnya lebih rendah daripada apa yang harus dibayarkan, maka ini merupakan bonus kepada partner yang lama. Ya, jadi kesannya itu dia sebenarnya harus bayarnya 210.738, tapi kita cuma bayarnya itu lebih murah, 210.000. Jadi kan untung ya buat partner lama. Untuk jurnalnya itu kita mendebit Stormy Capital karena kan dia keluar dari partner. Untuk nilainya itu 210.738. Kemudian kita mengkredit cash dengan nilai uang yang kita bayarkan 210.000. Terus nilai bonus ini kita bagi kepada masing-masing partner sesuai dengan rasio pembagian laba. Nah, rasio pembagian labanya kan 2, 1, sama 2 ya. Nah, jadi untuk cara menghitungnya, angka bonusnya kita kaliin sama rasio pembagian laba. Nah, di sini kan 212 itu buat Stormy 2, buat Carly 1, buat Sean 2. Nah, untuk menghitungnya, nilai bonus 738, kita kaliin, angka buat Carly itu kan 1. Untuk baginya, itu kita nggak bisa totalin semua 2 tambah 1 tambah 2. Ya, kenapa? Karena kan si Stormy ini kan sudah keluar dari partnernya. Maka angka rasio 2 ini, rasio milik Stormy kita dikeluarin. Jadi cuma 1 plus 2. Maka nilai 246. Nah, kalau Sean Cap itu juga sama. Nilai bonusnya kita kaliin sama 2 per 1 plus 2. Atau 3 ya. Nah, tadi kenapa dia exclude angka 2 atau rasio pembagian untuk Stormy? Karena kalau kita digabungkan,
kalau misalnya ini perhitungannya 2/5, jadi kan anggapannya itu bonusnya nggak cuma buat Kali sama Sean, tapi bonusnya buat Stormy. Padahal di dalam kasus ini kan bonusnya itu cuma diberikan kepada Carly sama Sean. Makanya angka rasio pembagian laba untuk si Stormy kita keluarkan. Jadi cuma 1+2. Nah, setelah keluarnya, pembagian rasionya baru menjadi 1/2. Oke. Kemudian, pada tanggal 5 Februari 2020, Sean membeli secara langsung 2/3 kepemilikan dari Kali dengan harga yang lebih mahal sebesar $2.000. Nah, ini merupakan direct purchase ya. Nah, kalau direct purchase itu, dia hanya mengakibatkan dia mengakibatkan penambahan atau pengurangan capital. Nah, intinya sih dia itu mentransfer capital ya dari partner satu ke partner lainnya. Di sini Sean yang membeli kepemilikan dari Carly. Maka jurnalnya itu kita mendebit Carly capital. Karena kan Carly capital itu dia bakal transfer kepada si Sean. Makanya Sean capitalnya bertambah di sisi kredit. Oke. Untuk nilainya, ya caranya kan dia beli 2/3 kepemilikan. Nah, ketika dia membeli secara langsung atau direct purchase, kita tidak memperhatikan harga beli atau harga jual, ataupun keuntungan, ataupun nilai kerugiannya. Di sini kan lebih mahal 2.000, itu dihiraukan aja. Ya, jadi kita fokusnya kepada nilai capital yang ditransfer dari partner Carly ke partner Sean. Nah, kita kalinya itu kan 2/3 dengan saldo ending capital milik Carly ya. Nah, kali itu cara ngitungin imbalance-nya, yang 1 Januari 112, kita tambahin 10.000, karena di sini 1 April debit, jadi kita kurangin. Lalu 31 Desember ada penambahan capital Carly, lalu 1 Januari ada dapat bonus. Nah, ini kan ending balance itu kalau kita kalikan dengan 2/3, dapatnya 100.913. Nah, maka kali capital pada Sean capital sebesar $100.913. Ya, jadi dia hanya transfer nilai capital aja ya, dia nggak memasuki angka beli atau harga jualnya. Oke, jadi kita lihat pada nilai capitalnya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja sih untuk yang soal 1. Nah, kalau kita lihat, di soal 1 ini alurnya itu kita mulai dari investasi oleh partner. Terus kalau misalnya ada revaluasi aset, kita perlu bikin jurnal. Kemudian ada partnership admission atau masuknya partner baru. Kemudian kadang-kala ada saja transaksi loan to atau loan from. Kemudian 31 Desember itu pembagian laba. Nah, untuk pembagian laba ini kita harus buat income distribution schedule ya. Karena kan itu sesuai perintahnya. Kemudian ada transaksi partnership withdrawal atau keluarnya partner. Dan yang terakhir itu adalah direct purchase. Oke, jadi untuk yang soal 1 sih kurang lebih seperti itu. Sebelum lanjut ke soal 2, ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, aku mau tanya, Ya, boleh. untuk yang terakhir itu kan dibilang 2.000 lebih mahal ya, itu kenapa nggak di-include ya kok ke perhitungannya? Jadi tadi cuma 2/3 aja. Nah, prinsipnya adalah ketika kita melakukan direct purchase itu kan dia sebenarnya dia transaksinya itu jual belinya antar partner ya, bukan di dalam suatu perusahaan. Nah, karena transaksinya ini sifatnya pribadi, terlepas dari harga jualnya, terlepas dari keuntungan kerugian atas transaksinya itu, dia hanya transfer nilai modalnya aja atau nilai capitalnya. Sehingga harga yang lebih mahal 2.000 ini emang tidak include di dalam angka jurnalnya. Jadi kayak gitu sih intinya. Apakah sudah clear? Sudah clear kok. Terus aku mau nanya lagi, kalau ini kan direct purchase, kalau indirect purchase itu masuk ke jurnal juga nggak ya kok? Indirect purchase kayaknya nggak ada sih transaksi indirect purchase, dan ini cuma direct purchase. Nah, maksud dari direct purchase itu dia
membeli secara langsung, dia beli si Sean itu dia langsung beli kepemilikannya sekali. Kalau indirect sih emang nggak ada kenyataannya. Jadi cuma dari purchase gitu. Paham kok, makasih kok. Oke. Ada yang mau ditanya lagi untuk yang soal pertama terkait partnership? Izin minum ya, bentar. Ini kurang lebih tuh kayak pembahasan kita ya di kelas lab. Mungkin kalau masuk kalian tuh dia sebenarnya kurang lebih pembahasan kayak gini. Dia sifatnya komprehensif untuk yang soal partnership. Gak ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada yang mau ditanya, mungkin saya asumsikan mungkin sudah pada clear ya. Jadi kita lanjut kepada soal yang kedua. Nah, soal kedua itu merupakan installment sales. Nah, installment sales itu, aku jelasin secara teorinya dulu ya. Installment sales itu kan dia melakukan penjualannya secara cicilan ya. Jadi secara cicilan itu, contohnya seperti kalian membeli, let's say, laptop atau handphone gitu. Nah, kan kalau beli laptop handphone itu bisa secara cicil. Nah, maksudnya secara cicilan itu, kalian bakal bayar utangnya secara bulanan ataupun setiap tahun. Nah, untuk yang perbedaan antara installment sales dengan regular sales itu, satu dari account-nya. Ya, contohnya kan account di penjual regular itu, kalau jual kredit, AR pada sales ya. Tapi untuk installment sales itu, bukan AR, tapi installment contract receivable. Terus untuk kreditnya, dia bukan sales revenue, melainkan installment sales. Nah, kenapa dia perlu disajikan secara terpisah atau membuat akun secara tersendiri? Itu gunanya ketika dia menyajikan laporan keuangan. Jadi para pengguna itu bisa tahu bahwa perusahaan itu dia ada nggak cuma penjualan reguler doang, melainkan penjualan secara cicilan juga. Terus sifat yang berikutnya adalah untuk installment sales sama regular sales itu kan kita ketika metode perpetual kita mencatat jurnal COGS itu akun debitnya adalah cost of goods sold. Tapi kalau di installment sales itu sebutnya itu cost of installment sales. Jadi dia diidentifikasi lebih spesifik lagi. Sama satu lagi, kalau di regular sales itu dia namanya itu gross profit. Ingat ya, gross profit itu kan cara menghitungnya sales dikurangin COGS. Nah, tetapi untuk installment sales itu dia bukan gross profit, melainkan deferred gross profit atau singkatnya DGP. Nah, sifat dari para regular sales itu kan ketika kita menjual ya, misalnya kita harga jualnya $10. Terus COGS-nya itu 6 ya, selling price misalnya COGS kan dapat gross profit-nya ini selling price-nya tadi 10, COGS-nya 6, berarti kan gross profit-nya itu 4. Nah, ketika dia melakukan penjualan secara reguler, penjualan reguler itu nilai gross profit itu secara tidak langsung dia sudah diakui ketika dia menjual barang dagangnya. Nah, hal ini berbeda kalau menggunakan installment sales. Kalau installment sales itu gross profit-nya dia tunda dulu. Kenapa tunda? Karena salah satu karakteristik dari installment sales itu kan dia jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, dikarenakan jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun, dia nggak bisa tuh langsung mengakui gross profit sepenuhnya pada tanggal dia melakukan penjualan cicilan. Ya, karena kan dia jangka waktu setahun, maka nilai gross profit ini kita perlu tunda. Ibaratnya seperti diamortisasikan. Ya, jadi intinya seperti itu teori dasar tentang installment sales. Nah, untuk transaksi installment sales itu, kita langsung aja deh ya ke pembahasan soal. Jadi, untuk installment sales itu, PT Treasure adalah perusahaan yang bergerak di penjualan furnitur. Terus, untuk menarik minat konsumen,
perusahaan itu menyediakan alternatif metode penjualan, yaitu tunai, kredit, dan cicilan. Terus PT Treasure juga menggunakan metode periodik dalam sistem pencatatannya. Terus kita dikasih tahu data per 31 Desember 2021. Dimulai ICR sama DGP-nya. Ini pakai 2 tahun lalu berarti ya, 2020 sama 2021. Kita kan transaksinya itu terjadi selama tahun 2022. Maka ini datanya ini merupakan data awal tahun 2022. Ingat ya, prinsipnya itu saldo per akhir tahun 2021 akan menjadi saldo awal per 1 Januari 2022. Oke. Di sini installment contract receivable atau ICR 2020 kan dia nggak tahu. Kalau ICR 2021 nilainya itu adalah 440 juta. Terus DGP tahun 2020 nilai rupiahnya 87.500. Terus ini 35% ini merupakan DGP rate-nya. Nah, DGP rate itu nanti ketika kita menjurnal realized gross profit-nya. Oke? Terus DGP 2021 dia cuma kasih tahu rate-nya, yaitu 32%. Ya, di sini dengan tidak tahu datanya, sebenarnya kita ada rumus dari persentase DGP atau DGP rate. Persentase DGP itu kan cara menghitung di dalam data ini adalah dia nilai, bentar lupa nilai itu. Oh, deferred gross profit di dalam rupiah kita bagi dengan ICR. Ini DGP-nya rupiah ya. Nah, kalau kita contoh nih, di sini DGP 2020 nilai rupiah 87.500. Rate-nya 35%, tapi ICR 2020-nya dia nggak ada. Nah, kalau kita menggunakan bersama matematika, di sini kan rate DGP udah dapat ya, 35%. Sama dengan DGP rupiahnya 87.500.000 kita bagi dengan ICR 2020. Nah, di mana ICR 2020 ini kan nggak diketahui. Nah, kalau kita menggunakan perhitungan aljabar, yang ICR 2020-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Kan dari yang dibagi, kalau pindah ke ruas sebelah itu menjadi kali kan. Berarti 35% ICR 2020 sama dengan 87.500.000. Maka, untuk mencari nilai ICR 2020-nya adalah 87.500.000 kita bagi dengan 35%. Karena kan 35%-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, kalau kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, dari yang kali menjadi bagi. Maka, nilai ICR 2020-nya 87.500.000 kita bagi dengan 35%. Maka nilai installment contract receivable 2020 adalah 250 juta rupiah. Nah, untuk DGP 2021 kan dia nggak ada nilai DGP rupiahnya ya. Nah, coba kita pakai persamaan matematika tadi. Persentase DGP sama dengan DGP rupiah dibagi dengan ICR. Nah, tadi kan DGP rate-nya 32%. Itu udah dapat. Sedangkan DGP rupiahnya belum ada. Terus, untuk nilai ICR 2021, nilainya itu adalah 440 juta. Nah, dari sini, maka kita bisa menghitung nilai DGP 2021. Caranya, ini kan dibagi 440 juta. Nah, kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. Kalau kita pindahkan ruas sebelah kiri kan dari bagi menjadi kali. Makanya 32% kita kalikan dengan 440 juta. Itulah DGP 2021. Nah, di sini 440 juta dikalikan dengan 32%, maka dapat nilainya itu 140.800.000 rupiah. Oke, di sini kan berarti kita udah dapat ya data-datanya. Nah, kemudian di sini ada 7 poin, yaitu transaksi selama tahun 2022.
Kita dimintanya itu satu jurnal transaksi atau jurnal entries, jurnal penyesuaian, sama jurnal penutup selama tahun 2022. Terus ingat ya, di sini persentase DGP tahun 2022-nya pakai 2 angka di belakang koma. Ya, jadi buletin, jadi 2 angka belakang koma. Oke, baik, kita langsung saja ke transaksi nomor 1. Nomor 1 membeli barang dagangan secara kredit senilai 220 juta. Oke, berarti kalau pembelian barang dagangan kredit seperti biasa ya, purchase pada accounts payable. Nilainya adalah 220 juta. Nah, ini udah clear ya. Nomor 2, dia jual furnitur tunai 77.250, kredit 199.500, dan secara cicilan 532.130. Nah, ini angkanya udah pasti ya. Jadi, kita jumlahnya pertama debit cash, terus ada kredit, berarti account receivable. Terus di sini ada secara cicilan, berarti installment contract receivable tahun 2022. Ya, jadi disarankan ketika menjurnal entries, ketika muncul ICR, kita tulisin tahun berapa, supaya nanti mempermudah adjusting entries-nya. Sama jurnal pelunasan ICR. Terus kita kreditnya itu, karena penjualannya ada 2 jenis ya, ada penjualan reguler sama penjualan installment, jadi kita perlu pisah. Yang pertama sales revenue, yang kedua installment sales di sisi kredit. Untuk nilai cash-nya, dia kan penjualan tunainya 77.250. Terus untuk kreditnya 199.500. Nah, ini penjualan tunai dan secara kredit ini merupakan penjualan reguler ya. Maka nilai sales revenue kita bisa totalkan 77.250 tambah 199.500. Maka dapat 276.750. Nah, khusus penjualan cicilan, nilai 532.130 ini kita akan tulis di dalam akun ICR sama akun installment sales. Jadi sebenarnya sih kalau mau dipisah juga nggak apa-apa biar nggak pusing. Jadi urutannya itu misalnya pertama penjualan reguler dulu. Berarti kan cash, account receivable pada sales revenue ya. Terus baru jurnal kedua itu ICR pada installment sales. Itu juga boleh. Ya, jadi terserah sih mana yang lebih mudah bagi kalian. Terus nomor 3, melunasi seluruh utang dagang atas pembelian barang dagang dengan potongan diskon 10% dari harga belinya, serta membayar biaya tambahan yaitu operating expense senilai 1.500.000. Nah, untuk pertama kali kita fokus ke pelunasan utang dulu ya. Nah, ketika kita melunasi utang, kita akan mendebit accounts payable karena sudah dilunasi. Nah, karena dia bilang melunasi seluruhnya, maka nilai accounts payable yang dilunasi 220 juta juga. Lalu, karena kita bayar utang, kita mengkredit cash, tapi nilai cash-nya nggak 220 juta, karena kan dia mendapatkan potongan diskon. Nah, ketika mendapatkan potongan diskon, kita juga mengkredit juga purchase discount. Nah, untuk nilai purchase discount-nya kan dia bilang 10% dari harga beli. Nah, karena dia belinya 210 juta, sama pelunasannya itu 210 juta juga, maka kita ngitungnya itu 210 juta dikalikan dengan 10%. Kan dapatnya 22 juta. Untuk nilai cash-nya, selisih antara nilai utang atau accounts payable dengan nilai purchase discount-nya. Dapat 198 juta rupiah. Nah, itu pelunasan utang. Terus, dia bayar biaya tambahan, operating expense 1.500.000. Nah, ketika dia membayar operating expense, itu kita langsung mendebit operating expense dan mengkredit cash, nilainya adalah 1.500.000 rupiah. Oke. Kita lanjut pada nomor 4. Nomor 4. Teume Corp membeli furnitur pada tahun 2021. Kita kan perusahaan itu PT Treasure ya. Terus Teume Corp itu memberikan informasi bahwa ia tidak sanggup membayar angsuran yang masih tersisa atas furnitur tersebut. Sehingga furnitur ini ditarik kembali oleh PT Treasure.
Terus Tiume Corp itu baru melunasi setengah dari harga jualnya, yaitu sebesar 15 juta. Nah, untuk ini transaksinya itu merupakan repossession. Nah, repossession itu muncul ketika pelanggannya itu di tahun lalu dia nggak bisa membayar angsurannya. Maka ketidakmampuan pembayaran angsuran ini kita perlu tarik kembali barang dagang yang telah terjualnya. Nah, untuk transaksi ini kita perlu menentukan apakah perusahaan itu mengalami gain atau loss atas transaksi penarikan barang ini. Cara menghitungnya, yang pertama kita mencari nilai installment contract receivable yang tersisa. Nah, ICR yang tersisa, dia kan nilainya 15 juta ya. Nah, tapi ini hati-hati, dia baru melunasi setengah dari harga jualnya, yaitu sebesar 15 juta. Nah, nilai 15 juta ini sudah merupakan setengah dari harga jualnya. Oke? Terus, harga pas akun itu nanti aja. ICR tersisa 15 juta. Kemudian, kita perlu kurangin dengan deferred gross profit. Karena kan konsepnya itu gross profit adalah sales dikurangin COGS. Nah, ini kan kita tujuannya mau mencari COGS ya. Maka COGS-nya itu sales atau di sini ICR dikurangin dengan gross profit atau DGP. Makanya untuk mencari cost ini kita mengurangi ICR tersisa dengan DGP. Nah, DGP dihapusnya itu kita lihat pada rate-nya. Rate-nya itu kan dia pelanggannya itu yang tahun 2021. Maka kita pakai rate-nya itu yang DGP 2021 yaitu 32%. Nah, 32%-nya kita kaliin sama ICR yang tersisa. Dapat 4.800.000. Nah, cost itu cara menghitungnya ICR yang tersisa kita kurangin sama DGP yang dihapus. Ya, konsepnya sama yang tadi ini. Nah, cost-nya itu 10.200.000. Terus kita bandingin sama market value atau harga pasarnya. Harga pasarnya itu kan 10.100.000. Nah, kalau kita cek di sini, sebenarnya kondisinya itu market value-nya lebih kecil daripada cost. Dengan kata lain, kita itu sebenarnya harga perolehan atau cost barang dagangnya itu 10.200.000. Tapi kita hanya bisa menjual di pasar itu dengan harga 10.100.000. Jadi kan artinya kondisinya rugi ya, karena kita kan jual di pasar itu lebih rendah. Maka kondisi inilah merupakan loss. Nah, untuk nilai loss-nya itu selisih antara cost dengan market value 100.000. Nah, pas kita menghitung ini kita bisa membuat jurnalnya. Nah, jurnalnya pertama kita mendebit MI repossession. Nah, untuk nilai MI repossession-nya itu sebesar market value. Ya, nilai pasarnya. Terus DGP 2021 kita ambil berdasarkan DGP yang dihapus tadi, yaitu 4.800.000. Terus loss on repossession sebesar nilai kerugiannya 100.000. Dan yang terakhir adalah ICR. ICR itu ICR yang tersisa tadi ya, karena dia kan nggak hapus installment contract receivable. Nilai 15 juta. Oke, ini kondisinya kalau mengalami loss. Nah, ini berbeda kalau misalnya perusahaannya itu mengalami gain. Nah, kalau kondisinya mengalami gain, contoh aja ya. Contohnya market value itu 10.300.000. Nah, ini kan kondisinya itu merupakan gain. Gain 100.000 kan. Jadi itu dengan kata lain, dia punya barang 10.200.000, tapi bisa dijual di pasarnya itu lebih tinggi, yaitu 10.300.000. Nah, ini kan mengalami gain 100.000. Nah, ketika kondisinya mengalami gain, kita tidak mengakui gain ini karena kita menganut prinsip konservatisme di dalam transaksi ini. Jadi prinsip konservatisme itu ketika dia mengalami loss, loss itu diakui. Tapi kalau mengalami gain, gainnya dia malah tidak mengakui. Makanya nanti ketika kita menjurnal repossession, itu jurnalnya beda. Jadi dia tidak mengakui gain sama sekali. Nah,
karena dia tidak mengalami gain sama sekali, kita jurnalnya itu kita kredit dulu deh. Kreditnya itu ICR. Nilai ICR-nya dihapus 15 juta. Terus nilai DGP yang dihapus 4.800.000 tetap sama. Nah, beda. Kalau tadi kan kondisi loss itu MI repossession-nya berdasarkan market value. Nah, kalau kondisi yang mengalami gain, cara menghitungnya ada dua, yaitu market value kita kurangin dengan gain, kan dapat 10.200.000. Atau cara keduanya, MI repossession itu disajikan berdasarkan nilai cost-nya langsung, yaitu 10.200.000. Jadi dua metode itu angkanya tetap sama ya, 10,2 juta. Ini kalau kondisinya gain. Oke. Nah, ini 10 juta 100.000 ya. Oke. Kemudian untuk yang poin kelima. Poin kelima ini PT Treasure menjual furnitur dengan harga 24.500.000 secara cicilan dengan menerima furnitur bekas. Nah, ketika kita melakukan penjualan cicilan terus menerima barang bekas, maka transaksi ini merupakan transaksi trade-in atau tukar tambah. Jadi kan kadang-kala ketika kita misalnya beli HP itu kan kita bisa secara tukar tambah. Jadi kita beli HP, misalnya Samsung apalah, pokoknya kita beli HP. Terus kita bayarnya itu kita kasih barang bekas alias tukar tambah. Nah, itu juga bisa. Nah, treatment accounting atas transaksi trade-in ini kita cek dulu nilai penjualnya itu kan 24.500.000 secara cicilan. Terus YG Corp dan PT Trace itu setuju nilai tukar tambah atas transaksi itu 6.600.000. Terus diperkirakan furnitur bekasnya dapat dijual kembali dengan harga 10 juta. Terus ada perbaikan dengan biaya 1.500.000. Dengan penjualan furnitur ini diharapkan dapat memperoleh laba 25% dari harga jual. Nah, di sini ada format ya. Tadi kan nomor 4 juga ada formatnya ini. Ini formatnya udah pasti. Nah, yang nomor 5, trade-in juga ada formatnya. Yang pertama, nilai tukar tambahnya atau value of merchandise di sini. Tadi kan nilai tukar tambahnya itu 6.600.000. Nah, terus kita mencari nilai MI trade-in-nya. Nah, MI trade-in itu caranya sales value dikurangin biaya rekondisi, dikurangin dengan gross profit to be realized atau laba yang diharapkan. Nah, di sini sales value itu harga jual yang diperkirakannya. Nah, iya bila kan diperkirakan dapat dijualnya harganya 10 juta. Terus, biaya perbaikan itu masuk dari biaya rekondisi. Karena kan ini biayanya itu agar barangnya itu bisa terjual. Senilai 1.500.000. Terus, kita kurangin dengan gross profit to be realized. Nah, kenapa kita kurangin? Karena konsepnya sama ya dengan yang tadi. Untuk mencari di sini berarti nilai cost-nya itu atau COGS-nya itu harga jualnya, sales value-nya dikurangi sama gross profit. Nah, ini recognition cost itu juga nguranginya. Itu ibaratnya seperti mencari cost akhirnya, biaya-biaya terakhir, biaya final. Nah, ini 10 juta, kurangin 1,5 juta, kurangin 2.500.000, maka dapat nilai merchandise inventory yang trade-in-nya. Nilainya 6 juta. Nah, ini kan kondisinya itu value of merchandise-nya itu lebih besar ya daripada MI trade-in-nya. Bentar, ini tengah. Nah, kalau value of merchandise itu lebih tinggi daripada merchandise inventory trade-in, maka kondisi inilah disebutnya sebagai over allowance. Nah, konsep itu mirip seperti over value. Sebenarnya kita itu book value-nya nilainya 6 juta. Nah, sebenarnya nilai barang bekas itu 6 juta. Tapi tadi kita disepakati bahwa nilai tukar tambah itu 6,6 juta. Berarti kan dia nilainya itu terlalu tinggi. Makanya disebut itu sebagai over allowance, jadi over value. Nah, kalau kebalikannya itu kita sebutnya itu under allowance. Nah, konsepnya itu mirip ya dengan yang under value tadi.
Nah, untuk nilai over allowance-nya, selisih antara value merchandise dengan MI trade-in, maka dapat over allowance-nya 600.000. Nah, angka ini kita bisa masukkan ke dalam jurnal. Nah, jurnalnya itu merchandise inventory trade-in, nilainya tadi kan 6 juta ya. Terus, ICR itu nanti belakangan aja. Untuk over allowance, nilainya tadi 16.000. Untuk installment sales, harga penjualan furniturnya tadi kan 24.500.000. Nah, selisihnya itu merupakan installment contract receivable. Jadi dia bakal nilai cicilan itu 17,9 juta. Oke, jadi kalau cari nilai cicilan itu sisanya aja. Installment sales dikurangin MI trade-in, dikurangin over allowance. Nah, ini kan over allowance ya. Over allowance itu dia saldo normalnya dia catat di sisi debit. Nah, kalau under allowance dia ditulisnya di sisi kredit ya. Nah, lanjut nomor 6. Nomor 6 itu kita disajikan saldo per 31 Desember 2022. Di mana dia kasih tahu nilai AR-nya ICR 2020, ICR 2021, sama ICR 2022. Nah, kalau dia mengalami perbedaan saldo awal tahun sama saldo akhir tahun, berarti secara tidak langsung itu dia terdapat pelunasan. Nah, kalau terkait jurnal pelunasan kan berarti kita mendebitnya cash ya. Nah, yang pertama dulu, di sini nilai account receivable-nya, cara menghitungnya itu, di sini kan dia ada, apa nih? Dia nggak ada saldo awal ya. Nah, tapi selama 1 tahun ada transaksi penjualan kredit, account receivable. Maka kita kurangkan dengan saldo akhirnya, 91.250. Oke. Jadi 108.250.000. Ini nilai piutang pelunasannya. Ya, jadi caranya tadi penjualan kredit tadi, account receivable debit, kita kurangi sama saldo akhir. Itu merupakan nilai penerimaan piutang. Terus, untuk nilai ICR, bentar, putih dulu. Nah, ICR tadi kan tahun 2020, akhir tahunnya, saldo akhirnya 105.500.000. Terus kalau kita cek tadi, saldo ICR 2020 itu adalah 250 juta. Nah, ini kan ada perbedaannya. Nah, kalau dia saldo ICR yang menurun, artinya adalah itu ada pelunasan installment contract receivable. Maka ICR-nya kita di sisi kredit, untuk angkanya, saldo awal tadi 250 juta, kita kurangin dengan 105.500.000 atau ending balance-nya. Terus lanjut, ICR 2021. Kan beginning balance-nya 440 juta. Terus, ending balance-nya 234 juta. Berarti kan ada pelunasan ya. Nah, tapi perhatikan juga, di sini kan dia selama 1 tahun ada ICR sisi kredit 15 juta. Nah, jadi kalau kita pakai pendekatan T-account, ini ICR 2021 ya, kan saldo awalnya itu 440 juta. Terus, dia selama 1 tahun ada transaksi repossession. Karena ICR di kredit, berarti mengurangi nanti 15 juta. Nah, tapi ending balance itu 234 juta. Nah, kalau kita hitung, bentar. Nah, ini kan ada perbedaan ya. Nah, di sisi kredit ini kita pengen cari tahu nilai pelunasannya. Caranya, 440 jutanya, saldo debit, kita kurangin sama 15 juta, kita kurangin lagi sama 234 juta. Maka inilah nilai pelunasannya, 191 juta. Nah, kalau kita cek kan, kalau pakai T-account itu hasilnya sama ya. Saldo akhir itu 140 juta, dikurangi 15 juta, kurangi 191, dapat 234 juta. Bentar. Ini kurang ini, benar. Sudah sama kan?
Nah, berarti 191 juta inilah merupakan nilai pelunasannya. Itu ICR 2021. Terus ICR 2022, ending balance-nya 134 juta. Nah, tadi kan selama tahun 2022 ada ICR debit 532.100 sama debit 17.900. Sedangkan ending balance itu 134 juta. Berarti kan lebih menurun ya nilai ICR-nya. Kalau nilai ICR menurun itu artinya terdapat pelunasan cicilan tahun 2022. Jadi 53.230 ditambah 17,9 juta. Terus kita kurangin sama ending balance-nya 134 juta. Maka nilai pelunasannya itu 416 juta 30.000. Nah, kan kita udah dapat ya nilai pelunasan ICR sama AR-nya. Maka nilai cash yang kita terima itu kita jumlahkan aja. Maka dapat 859.780. Oke, jadi nomor 6 itu intinya adalah pelunasan ICR sama AR. Nomor 7, persediaan akhir PT Treasury itu 55.500. Persediaan awalnya 180 juta. Harga pokok penjualan cicilan itu 60% dari total harga pokok penjualan. Nah, umumnya setelah transaksi pelunasan AR sama ICR itu dia langsung masuk ke dalam adjusting entries. Nah, adjusting entries itu ada 3 ya. Yang satu, adjusting pertama itu terkait cost of installment sales. Adjustment kedua itu terkait pembentukan DGP tahun 2022. Adjustment ketiga itu terkait dengan realized gross profit. Itu udah pasti. Dia ada 3. Yang pertama dulu, kita menjurnal penyesuaian atas cost of installment sales. Nah, untuk akunnya itu udah pasti cost of installment sales pada shipment on installment sales. Nah, kenapa kita perlu membuat jurnal penyesuaian ini? Karena kan kita pakai pencatatan metode periodik. Nah, ketika menggunakan periodik kan ketika kita melakukan penjualan itu kita nggak mencatat cost of installment sales kan. Makanya dia membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk mengakui cost of installment sales ini. Nah, untuk angkanya dia belum ada nih. Nah, tadi kan dibilang harga pokok penyucian 60% dari harga pokok penjualan tahun berjalan. Nah, total harga pokok penjualan itu pakai rumus yang biasa ya, beginning inventory ditambah net purchase dikurangin ending inventory. Ya, purchase-nya neto ya. Kalau net purchase itu kan berarti rumusnya itu net purchase, rumusnya adalah purchase dikurangin purchase discount kurangi dengan purchase returns and allowance. Oke. Neto pembelian. Tadi kan beginning inventory-nya itu persediaan awal 180 juta. Nah, nilai net purchase-nya dengan cara purchase dikurangi dengan diskon sama return. Nah, tadi kan ada transaksi pembelian ya. Nomor 1, 210 juta. Terus ingat, tadi kan kita ada potongan pembelian ya. Potongan pembeliannya ini kita perlu kurangin untuk mencari nilai net purchase-nya. 198 juta. Terus, end inventory itu persediaan akhir. Dikasih tahu kan 55 juta, 500. Nah, seperti biasa, COGS itu begin inventory tambah net purchase kurangin end inventory. Maka kita dapat nilai COGS-nya itu 322.500. Nah, ini kan baru cost of goods sold. Nah, kita pengen cari tahu nih nilai cost of installment sales-nya. Jadi, cost of installment sales atau harga pokok penjualan cicilan itu 60% dari total harga pokok penjualan. Jadi, kita kaliin dengan 60%. Maka dapat 193.500. Nah, angka ini kita bisa masukin ke dalam jurnalnya. Terus, setelah adjustment pertama, kita membuat adjustment kedua. Adjustment kedua itu kita membentuk DGP. Nah, kalau DGP itu, kita pertama mendebit installment sales atau menutup penjualan cicilan. Nah, tadi kan penjualan cicilannya itu selama setahun ada 2 ya. Ada di nomor 2 sama di nomor 5. Nah, totalnya itu 5, 56, 6, 30.
Terus kita menutup over allowance. Tadi kan over allowance di debit. Maka kita kreditin jadi 6.000. Cost of installment sales kita juga dari mendebit tadi kita kreditin. Harus ditutup. Nah, sisanya adalah deferred gross profit. Deferred gross profitnya itu installment sales kurangin over allowance dikurangin cost of installment sales. Nah, ini kan kondisinya kalau mengalami over allowance. Nah, kalau misalnya under allowance, tadi pada saat jurnal yang trade-in itu, under allowance-nya kan ditulis di kredit. Nanti pada saat adjustment, itu tutupnya kita mendebit ya. Nah, TGP ini kalau udah dapat angkanya, alangkah baiknya kalau kita mencari TGP rate-nya. Nah, mungkin di kelas dosen beda ya sama yang kelas lab. Kalau di kelas dosen itu kan cara ngitung DGP rate itu deferred gross profit rupiah dibagi sama installment sales-nya langsung. Tapi di kelas lab itu kita cara ngitungnya nilai DGP rupiah kita bagi dengan installment sales dikurangkan dengan over allowance. Ya, jadi konsepnya itu kenapa installment sales dikurangi over allowance itu seperti kita mencari net sales. Nah, kan ketika kita mencari persentase DGP itu sama seperti gross profit margin atau persentase gross profit. Nah, kan persentase gross profit itu cara carinya adalah gross profit kita bagi dengan net sales kan. Net sales itu penjualan dikurangi dengan diskon dikurangi retur kan. Itu neto. Nah, sama kita mencari DGP rate-nya dengan cara DGP rupiahnya kita bagi dengan installment sales yang neto. Nah, installment sales neto itu setelah kita di-adjust dengan over atau under allowance-nya. Nah, karena dia over allowance, kita perlu kurangin 600.000. Tapi kalau under allowance, installment sales-nya kita jumlahkan dengan under allowance-nya tadi. Di sini kan dapat angkanya 65,20 ya, jadi 65,2%. Nah, itu yang adjustment yang kedua. Kita lanjut ke adjustment yang ketiga, yaitu realized gross profit. Nah, realized gross profit itu muncul ketika satu, dia menerima uang muka atas penjualan cicilan. Yang kedua, dia ada penerima barang bekas untuk menggantikan uang muka. Atau yang ketiga, dia itu pelunasan cicilan. Nah, tadi kan ada pelunasan cicilannya tahun 2020, tahun 2021, sama tahun 2022. Maka DGP-nya itu kita mengakui menjadi realized gross profit. Oke? Untuk menghitung DGP tahun 2020. Caranya adalah rate-nya DGP rate tahun 2020 alias 35%. Kita kalikan dengan nilai pelunasannya. Nilai pelunasan tadi kan ICR 2020 144.500. Maka 35% dari 144.500 dapat 50.575.000 rupiah. Nah, buat DGP 2021, caranya DGP rate 2021-nya 32%. Kita kalikan dengan nilai pelunasan tadi 191 juta. Maka dia peroleh angkanya 61.120.000. Nah, itu kan DGP pengakuan DGP tahun-tahun lalu. Nah, kalau DGP tahun berjalan alias tahun 2022, itu dia beda. Dia nggak cuma memperhatikan nilai penerimaan pelunasannya. Tadi kan faktornya ada 3 ya. Realized gross profit itu ketika satu menerima uang muka, yang kedua dia menerima barang bekas atau trade-in, dan yang ketiga penerimaan atas pelunasan cicilan. Nah, tadi kan selama 1 tahun itu dia ada trade-in ya, tukar tambah, nilainya 6 juta. Nah, 6 juta ini kita masuk ke dalam perhitungan realized gross profit. Karena kan konsep daripada tukar tambah itu, tujuan dari dia melakukan tukar tambah itu kan untuk menggantikan uang muka. Nah, kalau ketika dia menggantikan uang muka, karena berkaitan dengan penjualan cicilan, maka dia masuk ke dalam perhitungan realized gross profit ini. Jadi, cara menghitungnya adalah gross profit rate-nya, DGP rate-nya, 65,2%, kita kalikan dengan 1, nilai tukar tambahnya 6 juta, yang trade-in ya.
kita tambahkan dengan nilai penerimaan cicilannya, 416.030.000. Maka nilai DGP tahun 2022 itu 275.162.376. Ini kayaknya kalau koma buat jadi satuan aja ya. Terus untuk realized gross profit kita totalin aja DGP 2020, DGP 2021, dan DGP 2022. Oke, ini kan adjustment-nya udah 3 ya. Nah, kita lanjut ke dalam closing entries. Untuk closing entries itu ada 4. Yang pertama menutup persediaan akhir atau persediaan awal juga boleh. Jadi itu urutan yang 1 sama kedua itu nggak masalah. Mau yang menutup persediaan awal dulu atau menutup persediaan akhir juga nggak masalah. Ya, jadi yang pertama di sini dia nutup persediaan awal. Yang kedua menutup persediaan akhir. Yang ketiga dia menutup akun nominal. Dan yang keempat adalah menutup akun laba yang akan transfer ke dalam retained earnings. Yang pertama dulu, dia menutup akun persediaan awal. Persediaan awalnya itu 180 juta rupiah. Ini persediaan awal ya. Persediaan awal berarti ini 180 juta. Terus ini menutup, bentar. Ini persediaan awal ya. 180. Ini persediaan akhir, ding. Yang nomor 10 itu dia menutup persediaan akhir dulu ya. Persediaan akhirnya itu nilainya 55,5 juta. Terus yang kedua, kita menutup persediaan awal nilainya 180 juta. Kalau sudah, kita menjurnal penutup akun nominal. Akun nominal itu akun yang ada di laba rugi ya. Dia ditutup karena kan munculnya cuma selama 1 periode. Nah, yang pertama kita menutup sales. Sales itu kan dia selama setahun ada ya 276.750. Terus kita tutup akun nominal di kredit dulu. Kan akun nominal di kredit itu ada sales revenue. Terus purchase discount. Habis itu ini shipment on installment sales-nya itu dia masuk ke akun nominal ya, dia cuma sementara doang. Nah, karena dia sifatnya sementara maka akan kita tutup nanti. Nah, untuk ada yang mau ditanya? Oke, nggak ada ya. Nah, terus tadi sampai ditutup ini ya, akun nominal kredit ya. Tadi kan saya sudah ditutup. Terus tadi purchase discount, karena dia tadi catat isi kredit, kita debitin 22 juta. Terus shipment on installment sales itu dia sebenarnya akunnya nominal. Jadi itu ini bentuknya itu seperti jurnal COGS. Tapi ini kan biasanya itu COGS pada inventory. Kalau ini tuh COGS pada cost of installment sales pada shipment on installment sales. Nah, ini kan sifatnya sementara. Jadi kita perlu tutup. Kita debit shipment on installment sales. Terus akun nominal di sisi kredit tadi realized gross profit ya. Itu kita tutup. Baru akun nominal di sisi debit. Jadi kan akun nominal sisi debit itu ada satu purchase. Terus yang kedua ada operating expense. Yang ketiga adalah loss on repossession. Loss itu nominal ya. Nah, terus apalagi? Udah ya. Nah, ini ketiga akun ini kita tutup. Nah, kan udah tuh ditutup. Nah, ini karena dia nggak sama ya, debit sama kreditnya. Nah, untuk penyimbangnya, kita masukin ke dalam income summary. Nah, di sini kan debitnya itu lebih gede daripada total kredit. Nah, supaya kita menyimbang, income summary kita tulis di sisi kredit senilai Rp657.507.376. Nah, ini kalau sudah, jurnal penutup berikutnya adalah penutup laba bersih. Nah, ini cara menghitungnya itu adalah kita cek pada income summary-nya. Kita totalin yang kredit, terus kita kurangin dengan debit. Nah, di sini kan total kreditnya itu lebih gede.
daripada total debit. Dan itu tuh secara nggak langsung kita bisa imply bahwa perusahaan itu mengalami laba bersih. Karena kan kredit itu lebih gede daripada debit. Alias itu ibaratnya seperti pendapatannya lebih gede daripada beban kan. Maka ini mengalami laba. Nah, kondisi laba ini akan kita menambah akun retained earnings. Karena kan retained earnings bertambah di sisi kredit ya. Jadi, income summary pada retained earnings senilai Rp533.7.376. Oke, jadi kalau kita recap untuk yang soal installment sales, kita pertama kali perlu cek dulu data awalnya. Kalau ada data yang tidak dikasih tahu angkanya, itu kita perlu cari tahu. Biasanya sih yang ditanya-tanya itu seperti ICR atau DGP, ataupun rate-nya bisa. Nah, kita pakai pendekatannya rumus ini ya. Persentase DGP sama dengan DGP rupiah kita bagi dengan ICR. Nanti kita main aljabar aja di situ. Terus, kalau sudah dapat data awalnya, kita bikin jurnal transaksi. Nah, jurnal transaksinya itu dari misalnya pembelian, penjualan reguler, penjualan cicilan, pelunasan utang piutang, pembayaran beban operasional, kemudian repossession, trade-in, sama pelunasan atas piutang dagang sama piutang cicilan. Nah, habis itu kita bikin 3 adjusting entries, yaitu mengadjust cost of installment sales, membentuk DGP tahun berjalan, ini harusnya 2022 ya. Terus kita membuat realized gross profit, adjustment ketiga. Nah, setelah 3 adjustment, closing entries ada 4 alur. Yang pertama kita menutup persediaan akhir, menutup persediaan awal, menutup akun nominal, dan diakhiri menutup laba bersih. Oke, jadi alurnya seperti itu sih untuk yang installment sales. Oke, ada yang mau ditanya dulu atau yang mau ditanya silakan tanya ya untuk yang installment sales. Ada yang mau ditanyakan untuk installment sales? Gak ada kok. Ada ya? Oke, ini berarti kita pembahasan untuk 2 soal sudah beres semua ya. Jadi tentang partnership, economic partnership, sama installment sales. Nah, kalau yang lain sih nggak dibahas ya, soalnya kan yang insolvency kan sudah pernah dikasih PR ya sama masing-masing asdos. Terus untuk yang partnership liquidation itu paling kalian fokusnya itu nanti sering-seringnya pada save payment schedule. Itu paling penting tuh. Nah, untuk sebagai penutup apa ya? Mungkin ini aja ya, sebagai tips aja ya. Kalau misalnya kalian biar lancar pengerjaan ujiannya itu cuma satu doang, itu udah paling pasti dari semua mata kuliah akuntansi. Cuma satu, latihan soal. Ya, sering-sering latihan soal. Jadi kalau saya pribadi dulu itu ketika menjelang ujian lab atau ujian kelas dosen akuntansi, itu sering-sering latihan soal aja sih. Kalau lab itu biasanya ngerjain ulang soal yang udah dibahas atau problem yang udah dibahas, yaitu dilatih, dicoba dikerjain soal sendiri pakai tulis tangan, itu supaya tangan kita tuh terlatih lebih cepat ngerjainnya sama lebih dapat gambaran alur pengerjaannya. Gitu. Terus paling kalau misalnya kayak ini nih, yang tanda tanya-tanya gini, dicoba dilatih ya, supaya nanti kalian bisa cepet ngerjain soalnya gitu. Sama perhatikan instruksinya. Oke? Udah sih dari pembahasan mentoring dari saya cukup itu saja. Mungkin saya tutup ya, saya serahkan ke panitia mentoringnya. Terima kasih.